Jadi makanya Karena penting tuh tadi nambah pengetahuan. ini Mbak yang udah kena investasi bodong gitu ya. Terus jangan jadi takut investasi di instrumen yang memang benar dan resmi gitu. Banyak nih yang Hmm, kayak misalkan beli asuransi, terus asuransinya amit-amit kena kasus kemarin kan, yang ya, ya dua asuransi gede ya. yang kena kasus itu. Terus akhirnya bilang asuransi jelek. Enggak gitu loh. Kalau misalkan asuransinya bagus ya kita pilih-pilih lagi gitu kan ya. Terus habis itu kena investasi bodong, terus bilang enggak mau investasi, nanti takut ditipu gitu lah. Kalau misalkan kayak beli saham gitu kan sebenarnya bukan penipuan anyway gitu kan ya, jangan jangan disamaratakan lah gitu. Jadi tetap tetap kudu belajar gitu, jangan jangan kena sesuatu terus nggak mau investasi, nggak mau apa apa, terus duitnya di tabungan aja, di deposito aja aman katanya. Nggak aman, inflasi itu beneran ada gitu. Duit kalian itu akan mati kena apa, kemakan si inflasi itu gitu. Jadi kalau misalkan nggak investasi gitu kan. Nah, itu yang apa juga penting buat teman-teman, meskipun apa namanya, memang sakit pengalaman awalnya gitu. Tapi ya jangan jadi kapok, jangan jadi antipati gitu. Gitu sih. Iya. Jangan pokoknya do not generalize lah. Jangan digeneralisir semuanya itu Iya. gitu loh. Dan kadang-kadang yang harus kita sadari satu hal, yang salah tuh kita loh. Itu tuh orang suka lupa karena kan blaming others itu it's much more easier kan Betul. dibandingkan menyalahkan diri sendiri gitu. Maksudnya gini, uh, contoh ya, yang saham anjlok 40% itu, ngapain aja Ki? Kok sampai dibiarin 40%? Kan gitu ya. Ya. Sebenarnya kan gitu kan, ngapain aja lo? Lagi liburan sih, terus habis itu kayaknya masih pede-pede aja gitu. Tapi terus habis itu nyesel nggak? Enggak, masih ada tuh di situ. Ya orang uang dana pensiunnya di situ. Kan gitu ya. Cuman karena itu tadi bekalnya udah lebih cukup, udah bisa ngomong, aku tahu ini buat jangka panjang, 2-3 tahun ke depan insya Allah juga kembali, Ya. dan bener kembali gitu loh. Jadi Betul. basicnya selain selain kita belajar untuk selalu berlega diri dalam menyalahkan diri sendiri, ya satunya lagi ilmu, sekali lagi sih kalau aku Ya. sih Ya. gitu. Karena Ini lagi. memang ini sih Mbak, apa namanya, ngambil tanggung jawab atas keputusan yang kita bikin itu memang rasanya nggak enak banget, menyalahkan diri bahwasanya ini adalah kesalahan kita, mengakui itu susah Iya. banget, berat banget gitu. Mm, mm, Padahal mm, ya mm. kayak kayak di film-film action gitu kan, itu ada pemain utamanya, dan di hidup kita pemain utamanya itu ya kita sendiri gitu. Mm, mm. Jadi kita tuh lagi menjalani berapa miliar orang di dunia ini, menjalani sekian miliar senario yang pemeran utamanya ya kita sendiri gitu. Ada Mm, sekian mm. miliar skenario yang kita jalani sendiri. Kayak misalkan ketipu gitu kan, lah bisa ketipu itu kok kemarin bisa ketipu gitu loh. Yang Mm, memutuskan mm. untuk mentransfer duit itu siapa? Karena aku dibujuk Saya, sama dia. Nah, aku tapi yang aku tanda dibujuk tangan ke kalau kamu nggak notaris transfer, kemarin juga aku loh gitu iya ya kan? kan, yang tanda tangan notaris juga aku. Iya kan? Nah, dengan Iya. kayak gitu jadinya kayak yang, wah berarti gue yang salah ya. Gue yang kemarin transfer duit, memutuskan untuk beli duit, apa, beli investasi itu Mm, gitu kan. Nah, itu mm, rasanya nggak enak memang. Tapi ya, mm, dia mm, believe mm, that. Kamu harus mm, mau mm, hidup dengan fakta itu. Duitku mm, hilang ya mm. karena kamu sendiri gitu. Iya, betul. Dan harus bisa bedakan yang mana kita ditipu dan mana yang kita nipu diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang saking greedy-nya gitu. Ingat nggak Mas postingan aku kemarin? Serakah tuh bisa Betul, dicegah loh. Ya kan? Serakah betul. itu bisa dicegah dengan kemampuan kita menganalisa sesuatu, dengan ilmu yang kita punya gitu. Jadi mana yang ditipu? Kalau sekarang iya, aku yang ditipu. Ya kan, di posisi aku yang ditipu emang sebenarnya, karena kita udah cek semuanya lengkap, surat-surat, tapi Ya, ternyata oh dia one prestasi. Oke, itu kita ditipu. Tapi kalau misalnya lu dibilangin ada return 50% per bulan, Anda sedang menipu diri Anda sendiri. on. Karena apa? Tidak. Karena ngapain ngajak-ngajak orang kalau ada return 50%? Aku sih ogah ya. Mending buat aku sendiri kan gitu. Ngapain Eh, bagi-bagi kan gitu. tapi Mbak, saya trading forex kan, saya mulai trading forex ya. Trading forex itu bisa dapat cuan sampai 30% sehari. Sehari 30%. Gede banget cuannya, tapi resikonya gede banget. Saya ajakin orang kan, tapi saya nggak janjiin kamu bisa dapat segini loh, enggak. Saya bilang resikonya itu gede. Kalau kamu mau ya ya silakan, tapi tanggung resikonya itu, kamu harus berani gitu. Resikonya gede, tapi potensi profitnya gede gitu. Dan tidak ada janji gitu kayaknya. Nah, kalau kayak gitu kan dia belum Silakan. ngerti ini cara Ya. ininya, cara analisanya gimana gitu ya. Nah, kalau yang Dan titip duit aja gitu, aduh. iya,
sambel nanti. Dan itu maksudnya Mas Dani juga bilangnya tadi kan trading kan. Artinya apa? Kerja kan. Kerja 100% tuh bisa ada return. Tapi Betul. kalau investasi nggak gitu konsepnya. Nggak bisa. Kalau urusan kerja, trading dan duduk bisa dapat 100% sehari, bisa kalau 3-3 sahamnya kena arah, bisa dalam sehari kan gitu kan. Ya, tapi itu orangnya kerja, dia mantengin layar dan segala macam. Nah kalau kita yang cuman titip duit terus habis itu mau balik 30%, kayak gimana dalam gagal paham kan jadinya. Itulah jadi stop blaming others, start blaming yourself. Nggak boleh sih kata psikolog, nggak boleh blaming ourselves kan, tapi nggak apa-apa. Tapi iya, terima tanggung jawab lah, terima tanggung jawab. Iya, at least dengan kayak be gitu, responsible. Betul, kita bisa lebih waktu mau bikin keputusan. Ini kan nanti yang bikin keputusan aku nih, bener nggak di keputusan yang mau aku bikin? Tapi ya gitu deh, memang kudu belajar sih Mbak ya. Iya, pokoknya sampai berbuih juga mulut kita sebenarnya intinya belajar. Udah jangan gitu males. Aja. Jangan malas karena malas gak ada obatnya. Mohon maaf, iya kan? Ya kurus, malas ada obat kurus ya kan? Ya. Tapi terus masih ada. Tapi itu juga effort kan. Beli obat kurus juga nggak bisa males kan? Nggak datang obat itu sendiri kan yang kayak gitu loh. Jadi intinya sih kalau udah ngomongin investasi bodong, udahlah kelar lah kita nih memang. Saya jadi inget omongan ketika kita dibandingkan dengan orang Jepang gitu. Orang Jepang itu berangkat dari setelah dibom Hiroshima Nagasaki kan hancur juga negaranya. Terus mereka bisa jadi salah satu negara maju gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sementara Indonesia nggak sampai dibom Hiroshima Nagasaki, kita merdeka. Kita sama Korea kan merdekanya juga sama nih sebenarnya. Kan? Barengan gitu. Nah, kenapa kok sekarang Indonesia masih di sini, Korea sudah di situ, Jepang sudah di sana gitu kan? Karena mereka nggak mau dibilang males gitu. Mereka dibilang bodoh nggak apa-apa. Tapi males nggak boleh. Mereka bilang nggak apa-apa, tapi kalau dibilang males mereka nggak mau. Saya bukan orang males gitu. Sementara kalau kita tuh kayak yang mager mulai rebahan. Start invest yuk, mager ntar resikonya ini mager mager itu banyak banget dipakai dan saya kesel banget kalau dengar mager itu. Nah itu orang Jepang dan Korea mereka nggak mau dibilang males. Mereka mau dibilang bodoh, mereka nggak apa-apa dibilang bodoh. Karena kebodohan bisa dibantu dengan belajar. Betul, sementara bisa diperbaiki. Nggak ada obatnya. Terus serentak lagi kita kan. Udah gak ada obatnya. Iya sih, bener juga ya kalau dipikir-pikir. Itu tadi kan mana Mas bandinginnya Jepang, Korea kan. Negara sebelah deh, belakangan kok. Malaysia tuh belakangan dari kita. Coba, aku tinggal 7 tahun di situ merasakan perbedaan yang sungguh signifikan. Orangnya malas, iya sih, memang. Tapi maksudnya kenapa bisa ada gitu ya, terus kita kok masih gini-gini aja gitu, kadang-kadang mikir ya, kita tuh maksudnya diri kita sendiri ya gitu ya, kok masih gini-gini aja ya gitu, berarti ada yang perlu diperbaiki. Di situlah masuk dari resolusi tadi, solusi atau bikin rese sendiri. Ya bisa bikin rese sendiri kalau lu bikinnya itu ngayal gitu, kayak ngawang-ngawang. Jadi tolong mulai dari sekarang dibedain mana yang mimpi dan mana yang tujuan, karena kalau mimpi tuh bisa bebas setinggi langit ya kan, tapi kalau tujuan ya itu tadi, harus yang bisa kita attain, harusnya yang bisa kita achieve, yang gitu. Dan aku suka satu tips lagi nih Mas yang aku suka kasih ke teman-teman, kalau bikin tujuan keuangan kegedean, uang dana pensiun kan gede ya. Setelah dipecah jadi kecil-kecil, celebrate setiap step yang berhasil kita lewatin. Misalnya, iya, tapi ya jangan celebrate-nya ngabisin uang dana pensiun, bukan gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya oke, di bulan ketiga di tahun ini aku harus achieve segini gitu ya, dengan misalnya dengan berinvestasi di A, B, C, ternyata pas di 3 bulan ini returnnya nyampe nih, oke, kelihatan. Ya udah boleh ya jajan yogurt, lucu-lucu aja gitu, I'm celebrating reward. Returnnya 15 juta Mbak, tapi rewardnya jalan-jalan ke Jepang. Nggak cukup, mohon maaf, Mbak, tolong jawab pertanyaan saya tadi dong. Ada ya, kami ini memang gosip, jadi gini, pertanyaan pun terlewat, coba ya. Ini tadi pertanyaannya soalnya kalau misalkan bisa menyisihkan, kalau saya nggak salah ya, bisa menyisihkan 5 juta. Terus harus investasi di mana dan apa? Balik lagi, saya mengutip perkataan Teh Livina Hananto. Teh Livina Hananto ini bilang, tujuan lo apa? Mau Wina mah juara. Apa, kapan, terus habis itu berapa duit yang mau dicapai gitu. Nah itu nggak bisa dijawab dengan oke, kamu beli saham A gitu, nggak bisa, karena
Kalau misalkan tujuannya itu lebih dari 5 tahun, kalau saya lebih senang sarankan, oke, kamu bisa pecah ke saham yang high dividend, sama ada saham-saham yang growth, sama sebagian kecil masukin ke P2P lending atau obligasi pemerintah yang di secondary market gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya buat tahun depan atau bulan depan, ya udah reksadana pasar uang aja, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Jadi Dan nggak kan bisa beli dijawab dengan emas untuk tahun serta-merta. depan ya. Ya kan? Jangan dibeli emas untuk tahun depan, nanti pening. Bisa Nih, bisa hire Mbak Kiki atau bisa hire saya untuk merencanakan keuangannya juga loh. kalau mau curhat-curhat boleh loh. Sebenarnya gini ya, aduh, tapi ini aku jadinya nyinyir ya, tapi nggak apa-apa ya, dimaafkan aja ya. Karena gini, balik lagi kami tuh udah dari awal pembicaraan ini tuh selalu ngomong gas di tujuan gitu. Jadi setelah kita tahu tujuan tuh Mas Dani tuh masih baik banget loh jawabin. Ya kalau misalnya nanti jangka panjang, kalau aku nggak udah berhenti dari sini. Kamu maunya apa? Kalau kamu nggak tahu maunya apa, sini aku yang bikin maunya apa. Kan gitu jadinya. Karena kita nggak pernah tahu kan maunya apa. Oh oke, for the sake of mengembangkan aset seperti apa yang mau dikembangkan, kenapa asetnya harus dikembangin, berapa persen maunya asetnya dikembangin, kan yang kayak gitu. Karena itu dia tadi, tolong dibedakan antara mimpi dengan mimpi dengan tujuan. Kalau tujuan, it has to have the number di belakangnya, karena kalau nggak ada angka, nggak ada yang bisa dihitung. Ini tadi Sesuatu yang nggak 10 tahun katanya. Nah, iya, tapi kan harus tahu kan angkanya berapa nih yang mau di-achieve. 10 tahunnya mau berapa. Nah, iya, dan tadi kan tujuannya mengembangkan aset. Aset seperti apa yang dikembangkan gitu. Jadi kadang-kadang gini, kita udah lewat ya, nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang itu kita tuh suka skip the step. Jadi belum udah mau investasi gitu. Padahal pertanyaannya tadi masih basic banget. Basic financial planningnya belum dapet nih, gitu. Basic financial planningnya belum dapet. Di jualan dikit di kampus keuangan keluarga ya Mas ya. Aku tuh jarang banget tuh kayak yang maksudnya itu udah di level selanjutnya tuh yang bahas tentang investasi, bahas tentang dana pensiun dan lain-lain. Ini dulu deh, dasarnya dulu deh gitu. Kalau dasarnya kita belum bisa, kita nggak bisa bakal gerak kemana-mana gitu. Jadi dari pertanyaannya yang tadi tercermin sekali bahwa ya itu kita belajar dulu yuk, basicnya gitu. Nggak belajar sama kami pun nggak apa-apa, banyak buku yang bisa dibaca kok gitu. Udah mau maghrib kan? Inilah kalau udah cerita-cerita. Oke Mas, tutup. Closing statement. Closing statement. Gini, mumpung ini masih tahun baru gitu kan, masih tanggal 1 Januari 2023. Kalau saya sih nggak terlalu percaya sama tahun baru sebenarnya ya. Sama. Tapi at least poin ini tuh bisa dipakai untuk oke deh, gue mau start over lagi gitu. Gue mau tentukan tujuan lagi gitu kan, terus apa yang mau dicapai. Paling nggak milestone-nya bisa dipecah-pecah lebih kecil. Nah kalau teman-teman belum, coba deh tulis apa yang pengen dicapai. Minimal dari sisi keuangannya, dana darurat punya 1 kali atau sampai 3 kali pengeluaran, misalkan dalam setahun kayaknya susah bisa mencapai 3 kali pengeluaran. 1 kali dulu deh minimal kalau belum punya gitu kan. Jadi bikin tujuan-tujuan keuangan yang masuk akal yang dicapai dalam setahun gitu. Minimal dana darurat dulu sama asuransi. Asuransi perlu beli nggak yang tadi udah dijelasin. Jadi kalau misalkan tadi ketinggalan, ini disimpan kayak Mbak Kiki ya? Iya. Nah, kalau nanti ini teman-teman bisa lihat lagi asuransi itu perlu beli apa enggak gitu. Jadi minimal yang kecil-kecil yang teman-teman bisa capai dulu, itu paling nggak bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi keuangan sekarang. Kalau punya utang, kebanyakan pinjol, kebanyakan paylater, lunasin dulu. Tahun ini targetkan lunas. Nggak perlu sampai nggak perlu cepet-cepet tengah tahun atau 3 bulan, sampai akhir tahun aja deh, lunas semua pinjol, lunas semua ini segala macam gitu. Dengan kayak gitu teman-teman jadi tahu apa langkah yang perlu diambil. Jadi biar tahun ini nggak lewat lagi kayak 2022. Tahun lalu gue ngapain aja ya? Duit gue kok nggak ada, kok nggak ngumpul tabungannya gitu. Seperti itu. Mumpung masih tanggal 1 gitu. Betul. Nah, jadi aku nambahin Mas Dani tadi, dia udah sisi teknis dan lain-lain ya, tuh kalian dengarkan ya apa yang harus dikerjakan. Kalau aku satu lagi,
Jangan lupa berdoa ya guys, karena semua yang kita bikin, segala resolusi yang kita buat, bukan kita penentunya, ya. Betul. Jadi ada penentu yang lebih besar. Ada yang Iya, maha jadi satu. berencanakan ya. Iya, jadi udah yang satu, jadi 2D, satu disiplin, karena apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan disiplin itu menunjukkan kesungguh-sungguhan ketika kita bersungguh-sungguh. Yang ngeliat pun akan maksudnya ya, kitanya yang ngeliat, orang yang ngeliat. Jadi kita punya happy-nya sendiri gitulah intinya. Nah, yang satunya lagi tadi, jangan lupa doa karena bukan kita penentu dari segala plan yang kita bikin.